Pernahkah kamu merasa sedih, kacau, dan semuanya tidak berangsur membaik? Merasa kosong dan tidak memiliki harapan. Merasa tidak nafsu makan, ataupun pernah mengalami insomnia, hal ini dapat menjadi tanda-tanda seseorang mengalami gangguan depresi berat atau disebut juga dengan gangguan depresi mayor. Nah, berdasarkan DSM-5-TR, seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan depresi berat apabila mengalami setidaknya 5 atau lebih dari ciri-ciri berikut. Ciri yang pertama, yaitu suasana hati yang mudah tertekan yang ditunjukkan oleh sepanjang hari, setiap hari, seperti rasa sedih, tertekan, putus asa. Nah, khusus pada anak-anak dan remaja, hal ini ditunjukkan dengan perasaan yang mudah tersinggung. Untuk gejala yang kedua, minat atau kesenangan yang berubah atau berkurang pada setiap aktivitas atau hampir semua aktivitas yang terjadi pada setiap hari. Untuk gejala yang ketiga, yaitu penurunan berat badan yang signifikan yang terjadi ketika tidak sedang berdiet, ataupun kenaikan berat badan lebih dari 5% per bulannya, termasuk juga penurunan atau kenaikan nafsu makan setiap harinya. Nah, khusus untuk anak-anak, pertimbangkan kegagalan untuk mendapatkan berat badan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk gejala yang keempat, insomnia atau hipersomnia yang terjadi hampir di setiap harinya. Kelima, yaitu agitasi atau keterbelakangan psikomotorik yang terjadi hampir setiap hari. Nah, hal ini dapat diamati oleh orang lain. Nah, bukan hanya perasaan subjektif seperti gelisah. Nah, yang keenam, ada kelelahan atau kehilangan energi hampir di setiap harinya. Selanjutnya, ada perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan dan terjadi secara tidak pantas. Nah, hal ini biasanya juga merupakan bagian dari delusi. Terjadi hampir setiap hari dan bukan terjadi hanya kala mencela diri sendiri atau rasa bersalah karena sakit. Nah, yang terakhir ada berkurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi, ataupun keraguan-raguan yang terjadi hampir di setiap harinya. Nah, gejala-gejala yang telah disebutkan tadi dapat menyebabkan tekanan bagi orang lain dan menurunkan keberfungsian seseorang di lingkungannya. Kenapa sih aku harus hidup? Lebih baik aku gak usah dilahirkan dari awal. Bukan hanya itu, tetapi pikiran tentang kematian yang terus berulang dan keinginan bunuh diri juga dapat menjadi salah satu gejala dari depresi tahap berat. Nah, keinginan bunuh diri yang terjadi secara berulang karena tidak segera mendapatkan penanganan dapat mengarahkan individu kepada percobaan bunuh diri loh. Bunuh diri adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, hal ini dapat terjadi karena seseorang merasa putus asa ataupun tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Berdasarkan DSM-5-TR, ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan seseorang berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di antaranya, Ketika seorang mulai berbicara tentang ingin mati atau bunuh diri, itu tanda bahwa terjadinya bahaya yang besar. Jangan anggap enteng dengan kata-kata seperti ini ya. Abi kenapa? Aku benar-benar capek sama semuanya. Apa yang terjadi di... Kadang aku berpikir aku harus mengakhiri semuanya. Perubahan drastis dalam perilaku, seperti menarik diri dari aktivitas yang biasa disukai, akan menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami masalah yang serius. Halo, selamat siang, Abi. Belakangan saya lihat kamu jarang hadir di kelas ya. Terus biasanya kamu ceria, aktif di kelas. Tapi kok belakangan ini kamu absen sih? Ada masalah apa ya? Jika seseorang mulai mencari cara-cara untuk melakukan bunuh diri, seperti browsing metode bunuh diri melalui internet, itu adalah tanda mereka sedang mengalami keadaan darurat.
sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan kita loh. Jika kita mencurigai seseorang berpikir untuk melakukan bunuh diri, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Bertanya dengan lembut dan penuh perhatian bisa membuat mereka merasa didengar dan diperhatikan. Jadi, kamu tadi serius ngomong kayak gitu. Aku khawatir sama kamu. Ada yang bisa aku bantu nggak? Dengarkan tanpa menghakimin dan tawarkan dukungan. Tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu mereka. Baik, tapi saya memahami kamu, saya mengerti kamu. Mungkin sulit ya bagi kamu untuk mengerti ini semua. Tapi percaya deh, kita bisa bareng-bareng mengerti ini. Kamu nggak sendirian. Mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional itu sangat penting, seperti konselor, psikolog, atau psikiater bisa memberikan mereka bantuan yang dibutuhkan. Tadi aku ada ide gimana kalau kita ke konselor sekolah. Jadi mereka bisa bantu lebih banyak loh soal kamu. Ayo aku temenin.